ketika ada konsumen datang ke bengkel kita, ya dia menyodorkan misalkan berbagai masalah pada motornya, ya bagus kalau dia menyodorkan masalah. Tetapi satu pesan saya, jangan sampai konsumen itu seakan-akan lebih pandai daripada seorang mekanik. Cukup simpel saja sebenarnya. Mas, motorku trouble bagian ini, sudah simpel. Tolong ya mas, atasi, minta tolong diatasi. Kalau toh tidak bisa direka atau tidak bisa diakali, tidak bisa di istilahnya apa ya, rasa direko lah, ganti mas. Kalau toh emang tidak bisa direka, ya sudah pasang lagi aja mas, karena saya tidak punya uang. Jangan sampai apa ya istilahnya, meminteri gitu loh. Contoh kasus tadi, masalah double starter Beat FI. Konsumen itu tidak pernah datang ke bengkel saya. Tiba-tiba datang beliau dengan keluhan. Pertama, double starternya tidak bisa. Kedua, dia bilang baru beli aki, dipasang tidak bisa starter. Itu 2 poin itu. Otomatis saya kan mengerjakan apa yang beliau sampaikan. Kalau memang satu Beat FI, Beat injeksi tidak bisa double starter karena dia memakai starter ACG, bukan starter yang dinamo. Otomatis yang saya cek pertama, tanpa scanner lah, kita tidak usah baca kode kerusakan dulu. Intinya yang saya tanya, mas, indikator milnya nyala ndak, yang warna kuning atau oranye lah istilahnya? Tidak nyala mas. Berarti dalam benak saya CKP nya kan aman, otomatis CKP aman. Saya cek voltase aki, ternyata voltase akinya itu dia 8 volt. Otomatis untuk ngangkat double starter tidak bisa. Itu poin pertama. Poin kedua, habis beli aki baru dipasang, tidak ada yang terbalik antara min plus, tetapi kok tidak bisa di double starter. Saya cek untuk handle remnya, apakah rem belakang nyala? Berarti kan untuk yang handle rem tidak ada masalah. Kemudian saya cek standar samping. Gampang kalau ngecek standar samping, mesin nyalakan. Ketika nyala tidak usah pakai kontak off. Ketika standar samping diturunkan mati, berarti ya masih hidup, masih normal. Tuh. Lanjut, saya tidak mau bertele-tele, langsung saya lanjut ke bagian relay kaki 4 sama kaki 5. Saya cek, ternyata benar di relay kaki 5 nya itu dia bermasalah. Kenapa? Relay kaki 5 nya sudah tidak fungsi lagi, otomatis bagian pengisiannya tidak bisa. Double starternya pun yang arus yang menuju ke ACG pun tidak bisa. Itu. Kemudian saya jumper di bagian soket relay kaki 5. Apa yang terjadi? Bisa starter. Kemudian aki yang bekasnya itu saya coba setrum lagi, saya cas selama setengah jam, saya pasang, bisa double starter nyala, lancar. Kemudian saya punya inisiatif, karena relay kaki 5 nya kan bermasalah, otomatis pengisiannya pun bermasalah. Pengisian itu kalau mau mati sekalian, kalau mau nyala kan nyala sekalian. Lah ini diambang tengah-tengah, dia nilainya di antara kalau langsam itu 9 sampai 11 volt lah, katakan 12,9. Di gas pun tetap seperti itu. Saya kan punya inisiatif untuk ngecek di bagian spoolnya. Nah di situ muncul kejanggalan di benak pikiran saya, loh ini murnya kok nampaknya masih ada bekas-bekas oli, kayak bekas kunci sok itu dimasukkan kan ada mungkin
kuncinya kotor atau apa kan, intinya moodnya itu habis, kayak habis dibongkar gitu loh, bukan hitungan hari, hitungan jam. Di situ saya tanya konsumen, Mas, motor ini habis dibongkar ya? Konsumen bilang enggak. Saya langsung to the point, Mas, intinya saya tanya sampean motor ini udah habis dibongkar, ketika saya bongkar ini kok di dalamnya ada apa-apa, ada kecacatan, saya tidak bertanggung jawab. Masalahnya satu, saya bukanya pakai tracker, pakai impact. Ketika saya buka der, apa yang terjadi? Magnetnya di dalamnya itu dia sudah rompal, dan bekasnya itu dia di palu-palu. Nggak tahu apa tujuannya. Untung saya bilang seperti itu. Itu salah satu ketelitian sebenarnya. Makanya saya sarankan untuk kawan-kawan mekanik pemula khususnya, hati-hati. Jangan sampai kita niatnya kerja baik malah kita dibalik untuk mengganti spare part atau sesuatu. Sebenarnya dari awal relay kaki 4-nya pun sudah cacat. Dan itu pun saya tanya, Mas, ini motor habis dibongkar berapa hari yang lalu? Dia bilang belum pernah dibongkar, Mas. Saya tanya lagi, yakin Mas? Yakin. Mohon maaf ngapura ya Mas, nek tadi saya bongkar ini tidak pakai obeng kan, cuma saya tarik pakai tangan. Kalau tarik pakai tangan kok bisa berlubang. Di situ Masnya langsung ngaku, ya Mas baru bongkar kemarin. Nah, saya agak marah memang. Seharusnya kan jujur jadi konsumen itu. Jadi jangan seakan-akan nanti bengkel terakhir yang ngatasi, malah dituduh untuk mengganti gitu loh, diancuk tenan bajingmu. Jangan seperti itu Mas. Makanya saya kurang setuju kalau bengkel dibilang bengkel itu harus ditunggu, harus diawasi. Udah Mas, lo bagi saya. Justru konsumen yang bikin apa ya istilahnya? Ya ndak konsumen, oknum konsumen. Hanya beberapa oknum konsumen yang memang nakal, tetapi saya amati yo hampir ada. Makanya kan pinter-pinternya kita memperbaiki motor, khusus yang awam lah, hati-hati. Lihat dulu konsumen seperti apa tipikalnya, lihat dulu konsumen apakah dia itu sok keminter atau enggak. Apakah konsumen itu hanya pasrah, Mas minta tolong ini benerin ya, ini trouble, dia duduk santai. Kadang kita yang kerjakan pun merasa merasa bingung. Nah, udah itu aja. Jadi hati-hatilah, khusus untuk mekanik pemula, hati-hati dengan konsumen yang modelnya ambigu.